Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia selalu merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada hari ini kita bersyukur bahwa Allah memberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia dan menjadi bangsa yang berdaulat. Nah, kali ini Ibu akan mengajarkan tentang masa kemerdekaan, yaitu proklamasi. Tapi jangan lupa ya, seperti biasa dukung channel Ibu, subscribe dan berbagi. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Menjelaskan latar belakang terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia. 2. Membedakan hasil rumusan sidang pertama dan kedua BPUPKI. Yang ketiga, menganalisis pentingnya proklamasi bagi bangsa Indonesia. Menjelang akhir tahun 1945, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh tangan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan pada bangsa-bangsa yang didudukinya dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Pembentukan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Berkaitan dengan janji yang dikemukakannya, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. BPUPKI terdiri dari 63 orang yang diketuai oleh Dr. K.R.T. Rajiman Bedioningrat. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar-benar tepat, maka acara dalam sidang itu mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Mr. Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin memberikan gagasan 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Sedangkan tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo memberikan gagasan 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memberikan gagasannya 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan yang diutarakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila, dan 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Hingga akhir sidang pertama ini masih belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini dinamakan Panitia 9. Tugasnya adalah mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai
Dasar Negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang ditandatangani tanggal 22 Juni 1945. Selanjutnya, sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar. Sidang ini juga membicarakan bentuk negara, dan secara mayoritas bentuk negara Indonesia disepakati Republik. Kemudian dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 19 orang. Panitia ini bernama Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar juga membentuk panitia yang lebih kecil, berisikan 7 orang yang diketuai oleh Dr. Supomo untuk merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Sebagai penasihat diangkatlah Dr. Ahmad Subarjo. Pada awal pembentukannya, jumlah anggota PPKI terdiri dari 21 orang, kemudian ditambah 6 orang lagi, jadi jumlah seluruhnya 27 orang. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan penggantian kekuasaan dari pihak Jepang pada bangsa Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh nasional, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat dipanggil ke Saigon, Dalat, Vietnam. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang kepada Sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita ini diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, antara lain Sultan Syahrir. Syahrir dan beberapa pemuda menemui Soekarno di rumahnya dan mengusulkan untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan tanpa melalui PPKI, karena Sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Usulan Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda kembali berunding pada pukul 24 menjelang 16 Agustus 1945. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 Soekarno-Hatta dibawa pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Di tengah perbedaan pendapat ini, Ahmad Subarjo datang beserta sekretaris pribadinya, Sudiro, pada pukul 17.30 WIB. Ahmad Subarjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Mendengar hal ini, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamirkan kemerdekaan RI di Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus 1945,
Malam harinya pukul 20.00, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 23.00. Lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda, dianggap aman dari ancaman militer Jepang, karena Laksamana Maeda adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Di kediaman Laksamana Maeda inilah rumusan teks proklamasi disusun. Insinyur Soekarno menulis konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan esok harinya. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Pada tanggal 17 Agustus pukul 4.00 WIB dini hari, Soekarno membacakan hasil rumusan tersebut. Akhirnya seluruh tokoh yang hadir pada saat itu menyetujui secara bulat konsep proklamasi tersebut, mengusulkan agar ditandatangani oleh semua yang hadir. Tetapi Soekarni dari golongan muda mengajukan usul bahwa proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh semua, tetapi cukup oleh Soekarno dan Hatta, serta yang membacakannya adalah Soekarno. Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan. Ada 3 perubahan yang terdapat pada naskah hasil ketikan Sayuti Malik. Yang pertama, tempoh menjadi tempo, wakil-wakil menjadi atas nama bangsa Indonesia, penulisan Jakarta 17.805 menjadi Jakarta 17 bulan 8 tahun 05. Puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10 WIB, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan dimulai. ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga sebagai pelajar kalian bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hasil karya dan kreativitas kalian. Selamat bertemu kembali pada video ibu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.